Kali ini, kita akan bedah salah satu pertanyaan paling klasik di dunia investasi. Mendingan pilih saham atau obligasi? Mana sih yang sebetulnya paling pas buat kita? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, bayangin deh, Anda punya dana, katakanlah 10 juta rupiah. Terus bingung, enaknya ditaruh di mana ya? Saham atau obligasi? Nah, ini dilema yang umum banget. Tapi, daripada kita pusing mikirin mana yang lebih untung, coba deh kita ubah pertanyaannya sedikit, biar Anda bisa nemuin jawaban yang paling pas buat diri Anda sendiri. Memang, dengan banyaknya pilihan investasi di luar sana, memilih antara saham dan obligasi itu bisa bikin kepala pening. Tapi tenang aja, begitu Anda paham konsep dasarnya, semuanya jadi jauh lebih gampang kok. Jadi, kuncinya itu cuma satu. Pahami dulu perbedaan paling mendasar antara dua instrumen ini. Sebenarnya sesimpel ini pertanyaannya. Anda mau jadi pemilik perusahaan atau mau jadi pihak yang ngasih pinjaman? Nah, ini dia intinya. Kalau Anda beli saham, itu artinya Anda jadi salah satu pemilik perusahaan tersebut, punya secuil bagian dari bisnisnya. Tapi kalau Anda beli obligasi, posisi Anda beda. Anda itu jadi pemberi pinjaman, entah itu ke perusahaan atau ke pemerintah. Dua peran yang benar-benar berbeda kan? Jadi, lebih detailnya lagi soal saham. Waktu Anda beli saham, Anda itu secara harfiah membeli secuil kepemilikan dari masa depan perusahaan itu, ikut merasakan untung ruginya. Makanya, nilainya itu bisa naik turun setiap hari, tergantung sentimen pasar dan kinerja perusahaannya. Nah, kalau obligasi, ceritanya beda banget. Anda itu pada dasarnya lagi minjemin duit. Sebagai imbalannya, pihak yang pinjam, penerbit obligasinya, janji bakal bayar bunga rutin, plus balikin semua uang pokok Anda di akhir periode yang udah disepakati. Jauh lebih terstruktur. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Pertanyaan sejuta umat. Terus, gimana caranya kita dapat untung dari dua-duanya? Kalau dari saham, ada dua sumber keuntungan utama. Yang pertama, namanya capital gain. Ini simpelnya untung dari selisih jual-beli. Anda beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Yang kedua, itu dari dividen. Nah, ini bonus kalau perusahaannya untung besar, dan mereka mutusin buat bagi-bagi keuntungan itu ke para pemilik saham, termasuk Anda. Beda sama saham yang untungnya bisa naik turun, keuntungan dari obligasi itu jauh lebih bisa diprediksi. Sumber utamanya ya dari pembayaran bunga yang rutin dan biasanya sudah ditetapkan di awal. Istilah kerennya itu kupon. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh nyata ya. Obligasi retail Indonesia seri ORI 23 yang kemarin baru terbit itu nawarin kupon tetap 5,9% per tahun. Artinya, investor yang beli obligasi ini dapat transferan bunga setiap bulan. Anda pinjamin uang ke negara, negara bayar bunga rutin ke Anda. Simple. Coba deh kita lihat simulasi ini. Anggap Anda rutin nabung investasi 1 juta per bulan selama 5 tahun. Kelihatan kan hasilnya? Potensi imbal hasil dari saham itu bisa jauh melampaui instrumen lain kayak reksadana obligasi atau pasar uang. Ini nunjukin banget karakter saham sebagai aset yang punya potensi pertumbuhan tinggi. Eits, tapi tunggu dulu. Imbal hasil yang tinggi itu selalu ada pasangannya. Nah, ini dia yang penting banget buat kita bahas sekarang. Risiko. Ini adalah aturan emas nomor 1 dalam investasi. Nggak ada ceritanya untung besar tanpa risiko. Keduanya itu selalu jalan beriringan. Makin tinggi potensi untungnya, ya makin tinggi juga risikonya. High risk, high return. Jadi, apa aja risiko utama di saham? Yang paling jelas itu volatilitas pasar. Harganya bisa naik kenceng, tapi bisa turun drastis juga. Kalau Anda jual pas harga lagi turun, ya jadinya rugi atau capital loss. Skenario paling parahnya, perusahaannya bangkrut. Kalau itu terjadi, investasi Anda bisa hilang semua. Obligasi memang lebih aman, tapi bukan berarti tanpa resiko sama sekali loh. Resiko utamanya itu gagal bayar, yaitu ketika si penerbit nggak mampu bayar bunga atau balikin pokok pinjaman. Tapi untungnya, kalau kita bicara obligasi pemerintah, resiko ini dianggap sangat-sangat rendah. Nah, tabel ini merangkum semua perbandingan tadi dengan sangat jelas. Di satu sisi, ada saham, potensi untung tinggi, risiko juga tinggi, dan sumber untungnya dari kenaikan harga atau dividen. Di sisi lain ada obligasi, imbal hasilnya lebih bisa ditebak, risiko lebih rendah, dan punya jangka waktu yang pasti. Oke, setelah tahu semua informasinya, plus minusnya, terus gimana cara kita nentuin pilihan yang paling pas? Jawabannya itu sebenarnya bukan ada di pasar, tapi ada di dalam diri Anda sendiri. Kuncinya ada di 3 hal ini. Pertama, tujuan keuangan Anda itu apa? Kedua, kapan Anda butuh uang itu? Dan ketiga, yang nggak kalah penting, seberapa siap mental Anda ngadepin harga yang naik turun? Gini deh gampangnya,
Kalau tujuan keuangan Anda itu masih jauh banget, belasan atau puluhan tahun lagi, misalnya buat dana pensiun, saham itu biasanya pilihan yang lebih masuk akal. Kenapa? Karena Anda punya kemewahan waktu untuk melewati gejolak pasar jangka pendek. Sebaliknya, kalau Anda butuh uangnya dalam waktu dekat, misalnya 2-3 tahun lagi buat DP rumah atau biaya nikah, obligasi seringkali jadi pilihan yang lebih bijak. Stabilitasnya itu yang kita cari, biar nilai uang kita nggak malah anjlok pas mau dipakai. Oke, sebelum kita tutup pembahasan ini, ada satu ide terakhir yang mungkin bisa mengubah cara pandang Anda. Ternyata, perjalanan investasi itu nggak harus berakhir dengan memilih saham atau obligasi. Ini yang nantinya akan membawa kita ke strategi yang lebih canggih, namanya diversifikasi. Jadi pertanyaannya sekarang mungkin bukan lagi saham atau obligasi, tapi berapa porsi saham dan obligasi yang paling pas buat saya. Nah, itu topik yang menarik untuk kita bahas lain waktu.